Tapi kalau misalnya anggaplah di setiap agama ini nggak ada aturan tentang larangan menikah berbeda agama, pandangan Agagan gimana? Kalau kasih Agagan justru kan aya agama adanya larang-larangan tanya ke agama larangan nah. Iya. Oh iya mak. Jikalau tidak ada aturan tersebut gitu kan. Setiap agama teh tentang pernikahan berbeda agama. Tadi nu cak Auti hayang berhubungan anak hayang punya pasangan anu beda agama. Makanya aku tanya ke Auti mah geus pasti hayang. Dari tadi geus dijawab. Oh benar. Agagan kan hayang. Enggak. Oh enggak. Karena apa kan kalau ngobrolin panjang pertanyaan ini tuh berat banget gitu. Coba kalau jawabannya paling itu adalah ya istilahnya di rumah pasti bakalan terus beda paham. Menurut saya pribadi. Bukannya kalau beda paham itu jadi semakin banyak ini. Karena paham keyakinan. Kita lumayan yang TikTok. Wah. Terus Idul Fitri misalnya Idul Fitri mereka tinggal kan rasa wah itu sih. Iya. Karena beda pahamnya mungkin pengertiannya beda jeung beda paham dalam sosial. Bab sosial dan bab keyakinan. Karena kan bab keyakinan mah nyanggeus siga ibadah masing-masing mah nyanggeus urusan masing-masing gitu. Yes. Kan eta lamun didebatkeun jadi ngeri gitu, jadi ngeri sedap, jadi pada akhirnya pembenaran nu aya. Jek sapopoe merenanya di imah nya pembenaran cek aing mah tah eta kan ada nu digedegeun teh perbedaan keyakinan, lain perbedaan sudut pandang rasional nya. Kan keyakinan mah seetik nih rasional nya geus luhur lah nya eta. Gitu. Tapi menurut Apan nah nanya kadinya misalkan terus Apan punya perspektif tersendiri dah. Karena lamun larangan Apan dek mana gitu. Itu justru Apan mah lain bingung artinya menyayangkan kepada orang-orang yang berbeda agama gitu. Tapi dah suka teh menyayangkan adanya agama melarang itu gitu. Lain. Kata kan ke dipotong. Kan kayak misalnya teh jika Idul Fitri terus bisa ngimaman sholat hal-hal agamis tapi romantis teh gitu. Yang spiritualnya. Agamis dan dia di samping desa lari terus apa yang dirasakan oleh mereka gitu kan. Kalau misalnya enggak seagama cuma ada yang terjalin sangat lama tapi tak apa kumaha dalam perjalanannya Lydia Kando kan sangat lama itu lebih tentang anak-anak lain lebih dari 20 tahun 30 tahun ya anak-anak nanya berarti pernikahan lebih dari itu gitu tapi mereka dengan pamadegannya masing-masing gitu ya cuma kan ngadominasi gitu ya dannya balik lagi kan lamun dalam muslim kan tidak diharuskan diulah ke gitu. Jadi si lagu mambu mungkin nggak salah cukup diurang gitu nggak cukup diurang nggak salah menedek tina kan balik dehnya karena ada ketertarikan dan frekuensi anu eta dengan bedana nya jika Auti lah karena Auti hayang karena ada sudut pandang anjing keren nih mungkin ada banyak orang anu berpikiran jika Auti kan gitu pada akhirnya terjadi kan aya Auti rumah tapi lamun bobogohan lah apa lah gitu. Tapi menurut aku kan bener tuh misalnya cinta itu lebih dari segalanya dan bisa mengubah segalanya juga. Anjing dek ngajak si Gagan teh ka dieu nya obrolan ancat anjing. Harus dong. Bisa jadi. Karena kata Jiwo Tejo cinta itu benar-benar abstrak gitu, tidak bisa dijelaskan dengan apapun dan itu harus diperjuangkan seumur hidup. Nah, menurut aku harus gitu. Cuma kalau konsepnya berbicara tentang cinta
beda agama gitu kan. Kalau misalkan orang ini cinta ke seorang, misalkan si laki-laki ini cinta sama perempuan yang notabene perempuan ini tuh beragama Muslim misalnya. Oke. Kalau dia benar-benar cinta ke orang itu, dia tuh harus mempelajari dulu. Mempelajari apa ya, si orang itu ya. Kenapa pada akhirnya dia berlatar belakang agama ini. Oke. Dan otomatis dia tuh harus ya mungkin dia harus cinta juga ke Tuhan. Enggak, tapi sebelum kalinya ya siapa curiga deket yang beda agama? Tuh. Bisa jadi kenapa populasinya jadi ke si Labu Manggu. Kita jujur-jujuran ya mah. Tapi memang atau acan. Atau emang aja. itu astagfirullah. Nah, emang menarik gitu kan. Ini emang selalu menarik sih. Namun dalam suatu lagu anu berbicara jadi ada nyambung ke bab keyakinannya, tentang keyakinan atau tentang agamanya. Ya kayak lagunya Gala Bunga Matahari kan. Ya itu kan berdasarkan cenah, tapi beberapa perspektif para pendengar anu maca lebih gitunya, anu tahu lebih maknanya, itu diambil dari terjemahannya penggalan ayat atau mungkin hadis gitunya, atau mungkin ya cenah kan eta kadinya. Iya. Ternyata jadi menarik gitu dan diopi gitu hanya tuh si pendengar kan diopi. Si story-nya juga, liriknya juga. Jangan si Manggu ge auto pas di panggung-panggung gitu kalau ada yang request Manggu teh kan sering pisan ya no request Manggu apalagi pas viral. Tapi auto mah pas mawakeun henteu sejauh itu sih ya mandangna teh nya nyesal anu pedah gagal we gitu, gagal guys gitu. Cuma pas jadi tak apa deh teh lagu baheula orang apalah eta udah viral ya. Ternyata keur naik ya lagu anu 2-3 tahun yang lalu ya 5 tahun lalu. Digantinya bercandian Hayo we diganti. Ya, karena lebih tertarik dengan itu kan cinta, nah gitu kan. Bahwa cinta heula atau hubungan heula sih? Kumaha cinta heula atau hubungan heula kumaha sih? Maksudnya kan menjalani hubungan baru tumbuh cintanya atau menjalani hubungan karena adanya cintanya dulu. Eta ya paseuna berarti Pak. Pernikahan lah pernikahan. Saya 2 merek nih. 2 merek. Pasti ya saya Pangandarannya. Rata-rata pasti cinta dulu. Untuk mau fase-fase itu kan cinta mau langsung tumbuh gitu kan. Kan dari resep dan ya, makanya kalau berbicara ini hubungan apa dulu pertemanan kan kita nggak langsung cinta ke seseorang kan, kita harus menjalin dulu komunikasi dari hubungan pertemanan itu kerja. Itu makanya kalau berbicara hubungan jadi hubungan pernikahan, jadi di pernikahan, di ranah pernikahan lu tadi kasih lagu Manggu gitu ya. Jadi ada perjalanan iya kan. Soalnya pada kawin. Emang aing teh kawin. Dia kawin aya pasangan. Aja. Dia kawin jeung naon? Jeung gitar. Gitar teh boga kan siapa ya? Sudah terbuka lagi. Jadi apakah nikah dulu atau cinta? Iya menjadi hubungan dulu, nikah dulu atau cinta dulu? Cinta dulu. Cinta dulu. Kan kalau pengen nikah ya, bicara nikah harus ada rasa cinta dulu. Cingnya menjadi aing di obrolan persigangan nih banyak. Harus ada rasa cinta dulu. Kan nggak mungkin seseorang tuh Kawin we anjing. Jodoh tidak. Tapi kan apa ya? Senang sama konsep ta'aruf, saling tahu dulu ini latar belakangnya kayak gimana, gak cinta dulu, tapi pas setelah nikah dan itu sangat masuk akal dan orang yang sering bareng duaan makan pasti tumbuh cinta gitu. Emang ta'aruf kelihatan dulu cinta? Pertanyaan. Dengan kamu menjalin komunikasi via chat pun, yes. Itu bukan hanya perkenalan Bukan hanya perkenalan. Misalkan cuma chat doang, belum pernah ketemu, tapi kita udah dibikin nyaman.
dengan cara tata bahasa dia, dengan cara dia menyapa, dengan cara dia ngasih perhatian walaupun di chat, apakah itu nggak ketemu cinta? Oke. Kan Nggak mungkin. lahirnya nyaman, jadi nyaman itu kan ya dari rasa cinta itu. Cinta tuh sesuatu yang datang di awal, tapi di perjalanan tuh hilang. Oh, perjalanan hilang? Setelah nikah hilang. Terus untuk mempertahankan Sayang kalau di rumah tangga tuh udah Cinta, sayang. oh beda dua hal berbeda Dua hal yang berbeda. Cinta juga sayang. Bedanya apa? kalau cinta tuh hanya sekedar, dan maksudnya tuh cinta tuh terbatas dalam artian dalam kurun waktu lah. Kalau orang-orang di maksudnya teman saya bilang gitu ya. Oke. Ya kalau cinta tuh cuma cinta pas pacaran, setelah menikah paling cuma setahun 2 tahun, paling 5 tahun paling lama. Selebihnya sayang. Karena kalau cuma ini menurut pandangan saya pribadi ya. Setiap orang mungkin beda-beda. Nah ini cuma pure pandangan saya pribadi untuk diri saya pribadi. Licik belah dia ngobrol dikasih Ariel anjing. Ini pak pandangan saya pribadi, tapi anu jadi mencakup luas ya. Hade anjing, Bang Oriel. Nyak itulah. Gimana ya? Ya kayak cinta tuh kayak sesuatu yang bakal hilang. Oke. Karena setelahnya kalau berbicara after pernikahan, yang ada tuh bukan cinta tapi rasa sayang. Kenapa? Tanggung jawab. Jadi kita tuh mempunyai bentuk tanggung jawab yang luar biasa. Kenapa? Dalam artian sayang nih, melindungi, menyayangi, terus memelihara, terus memperbaiki ya. semuanya. Cinta jadi salah satu, anggaplah menurut saya pribadi ya, cinta tuh jadi pintu masuk supaya orang tuh kayak mempelajari kan, sayang tuh ini, bentuk tanggung jawab tuh ternyata lebih besar lagi ya. Dulu tuh saya tanggung jawab tuh cuma ke diri saya pribadi. Mungkin di belakangnya ada orang tuanya yang mendidikan, tapi setelah menikah ada yang lebih utama gitu kewajiban utama. Jadi rasa sayang tuh lebih besar, rasa cintanya makin kecil. Jadi Oke, selesai. mungkin hilang enggak ya, hilang enggak, tapi jadi kecil, rasionya jadi kecil. Anak tumpuk. Jadi bukan kalah ya, jadinya mungkin bisa jadi kalah ya, bisa jadi kalah karena si rasa sayang itu lebih besar. Rasa sayang itu abadi. Iya, analoginya gini lah, kan tadi si Gagan berbicara, nah, cinta itu adalah gerbang pintu masuk gitu. Ya kan ya analoginya kita masuk ke udah dilihat di luar ya. Oh rumah ya ini anjing. Oh gua aing kayak mah iya Tapi kan belum tentu pas asup ka jero teh kumaha ya. Oke. Tapi pas ka jero jajal Udah beli. oh ternyata nya nganca ukur boga hukum adalah tapi di jero anjing kieu tapi lamun pas ka jero nyaman jadi ieu kan fokusnya teh berbenah oh engke ieu na ieu na kieukeun engke urang lampuna kieu kan itu geus lain cinta karena sayang teh ya. Oke, Dipelihara ieu na ditumbuhkeun ieu na ditumbuhkeun geus henteu asup geus teu keluar ka jero. Iya. Jadi geus ka dieu teh kayak geus dieu kan tidak terus di sayangna teh di lingkup eta gitu deh. Jadi Karena kan punya pengalaman kieu. Karena kan di konten itu kan komedinya. Banyak yang follow, sangat banyak berbeletan gitu kan. Tapi begitu akan menambahkan konten musik itu banyak yang unfollow, kok akan jadi. Dan banyak juga kan ininya beberapa follower yang bilang kenapa sih dia malah jadi musik, jadi monoton, padahal dulu nge-follow karena karena si lawakannya, komedinya. Tapi di situ apa mikir juga berarti nge-follow-nya itu bukan karena suka Apan SK personal, tapi sebagai komediannya, sebagai komediannya, bukan sebagai personal. Buktinya ketika akan menambahkan konten musik pada nge-unfollow gini, tapi ada beberapa juga kan yang masih nge-follow. Nah, kenapa masih nge-follow itu? Apakah itu karena cinta itu tadi? Iya, karena cintanya mungkin apa malah mengira benar orang-orang ini adalah orang yang benar-benar fanatiknya itu berarti karena cintanya sebagai kepada apa personal, bukan sebagai tapi mungkin lamun itu pan galagannya tapi kalau itu mah karena
balik lagi karena kan tadi ngejalanin hela komunikasi tumbuhnya cinta itu kan kalau dari konten itu mah hanya sekedar suka resep hunkul gitu, resepnya di bidang eta tapi kan tina resep itu kan aya yang unfollow, ada yang masih stay. Nah, mungkin yang stay itu udah tidak suka lagi tapi ini guys cinta ya. Nah, cinta ya aja guys. Urang teu ningali apa konten naonna. Urang geus nyimak apa dengan personalnya walaupun bias lah kalau di dunia sosial media mah masih bias lah mungkin geus nyaho tiba-tiba ngan hanya nu sabaraha menit tiap unggal usik 1 menit bisa jadi bogoh bisa jadi nyaah kan enta logik gitu cuma lamun kadarna di sosial media anu wah udah jadi ngahibur jadi aya rasa nyaman jadi geus teh gitu walaupun teu nyaho kan pas perak kieu nanti lebih oke bisa gitu karena tidak bisa disangkut pautkan dengan personal gitu loh di sosial media mah gitu tapi masih di ranah cinta itu ya dengan stay-nya gitu acannya mah lamunnya kan kabayang tina sabaraha puluh ribu followers punya dijalani hubungan kabeh gitu tapi jadi motivasinya soalnya bingung kok ini masih stay gitu ada beberapa puluh ribu yang masih stay follow apa kenapa nggak ikut unfollow aja balik deh kita kan tidak bisa memuaskan semua orang dan itu di luar enggak itu kan kalau kalimat itu kan untuk orang yang nge-unfollow nah ini mah yang masih nge-follow kan bingung kok masih nge-follow kenapa nggak ikutan nge-unfollow aja siapa yang bisa jadi musisi lo gitu ya karena ada cintanya dan masih penasaran orang itu cinta atau bukan gitu kan bener eta keren Chan kira-kira kenapa ya iya bisa jadi juga kayak gitu kan orang tuh kalau udah cinta buta oke sudah terjawab terima kasih bener kan tadi analogi di si followers apa anu eta karena personalnya terjalin anu benar-benar utuh yes tapi hanya cinta buta nata eta gitu. Da urang geus resep aja whatever gitu. Mungkin apa di dunia nyata nama loba kasus tapi karena di framing itunya kacirina anjing nya tetap dicintai kan. Berarti es personal nantinya. Iya, lamun cinta yang sesungguhnya mah mungkin ya ada proses-proses interaksi, komunikasi dan konsistensi, eksekusi dan evaluasi juga dini hari gitu karena itu juga jadi bahan pembelajaran apa gitu kan khawatirnya apa yang terjadi di konten teh terjadi juga di kehidupan nyata apa kan sekarang oke lah apa musisi oke begitu musik gitu kan dia menikah karena apa adalah seorang musisi terkenal atau apa segala macam punya banyak duit misalnya bla 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 tapi ketika apa nanti nge-switch jadi pemain golf misalnya teh atau jadi pemain basket apakah masih tetap bareng atau enggak kalau misalnya itu bukan karena cinta kan enggak akan bareng atau kayak gimana tuh dilihat dari pasangannya itu sendiri menerima orang itu sebagai musician-nya atau emang personal nggak dihilangkan kan itu jadi SMA banyak lah terjadi tong baru nukarar itu lah si gajeng preman nyano jeger nukarar itu atau orang di bidang naon gitu kan banyak anu bogoh nate ngan saukur jabatana bogoh di mana jabatana hilang atau bogoh karena usahana si ieu anjing gajeng si usaha ieu gede gitu drop cerai atau putus banyak oke terjadi kan gitu ya. Nah bagaimana cara membedakannya orang yang benar-benar ini cinta karena kepada personalnya atau suka sama karena konten kreator siapa banyak follower manfaatin cara mendeteksi mendeteksinya cara mendeteksi kurang tahu tapi yang tahu kan nanti si konten kreatornya itu sendiri si yang disukainya ini cuma sepil dikit lah kan di realistisnya lah nu kaciri iya teh bogoh teh karena urangna karena emang atau karena orang boga ieu na
Mungkin dari cara dia berperilaku. Berarti balik deh nya kasih lalaki itu sendiri bener ngetrit nak kumaha. Cara dia berperilaku. Gitu lari yang gitu soalnya kan pernah begitu nya kan si perempuan lah daun pisang ya udah ditreat baik begitu udah apa sih perempuan lah udah ada apa gitu lah. Oh berarti karena apa pada saat itu masih menguntungkan Ya berarti FWB itu mah FWB friend with benefit. Jadi selama ada benefit ya iya di deketan ya. nah cara lebih Tapi geus beunang meureun. Ya. yang Entah ulah. Soalnya aya nu nonton nu khusuk nonton kan bahaya. ya khawatir itu terjadi lagi gitu orang yang seperti itu teh. Usia seberapa sih maneh? Dua Atuh dua mah bae atau ditipu deui atau di kan manfaatkeun nya bae lah. Selama itu jadi manfaat kan ibadah mah lain salat tungkul. iya tapi kan yang namanya kita harus memastikan bahwa kesalahan besok adalah kesalahan yang baru bukan kesalahan yang lama. Kesalahan Ya tapi kan dalam cinta mah kan buta teh ya. Jadi apa ulah sampaikan ke cinta buta. kan namanya Mau itu. Ini kagak kan cara membedakannya gimana, men? Tidak Ngedeteksi berarti nya. Ya mungkin dari cara berperilaku dia mendekati kita kayak gimana bisa jadi. Contohnya, Mungkin ya bisa jadi akan terlalu agresif. Atau overacting. Bisa jadi ataupun nanti setelah ini banyak permintaan ini itu. tapi aku kan pernah di posisi apa kayak lagi di atas nih, misalnya tadi di ayo disupport bisa nih sama perempuan. Begitu begitu udah ada di fase down, dadah agak gan gitu. Itu pertanyaan lah. Acan. Alhamdulillah nggak pernah kisah cinta saya baik-baik aja. Iya sih. No aya ieu mah cinta buta pisan. Itu bagi orang. Pandangan urang cinta buta karena setia teuing. Oke. Setia teuing. Oke. Bukan si perempuannya. Jadi kan tadi mun aman jadi keresahan mah kan balik lagi penyesalan kemanguan apa kan apa lah ya nama kemanguan apa kan tadi karena anu tadina pasangan pernah punya pasangan anu pas kenal jamapan anu apa lagi di luar tapi apa nyahona teh nyaah ya tapi pas jaya sarua teh geus kabangun ieu na oke nemen pan nah kan gitu kan nya eta nu jadi keresahan nya eta mah bisa dilihat dari treatment awal bener tadi pencegahan gitu dari awal teh mungkin kenapa ke spotlight ya ke emang jadi sosok gitu tapi nya balik lagi kan pas kehidupan mah kan naik turun kan gitu mungkin pas apa naik apa ya nuker dihandap teh ke kumaha ya apakah aya nu gerewal kieu atau anu jadi tulus dengan mendampingi supportnya apa dan apa pernah menanyakan orang yang tulus itu dan apa nggak bisa ngebedakan gitu kan tapi dulu support santai nya nu pernah mengecewakan apaan supportnya support di bidang apana ya supportnya kumaha ya kalau misalnya support untuk kan pastinya apalagi konten kreator dulu aja lah baca pasangan ayo terus dalamnya ya udah nggak apa-apa ada ini ya. Jadi ada motivasi anu tulus ya keren ya orang menghadapi keriuhan dia teh si ieu aya gitu ada sih ada anak kuat teh nggak cuma cari tahu nah kan itu padahal kan apa oke tahu itu teh bahkan bikin kak kayaknya mau jadi ada fase kayak gitunya soalnya dikirim ini sih biasanya kalau misalnya deh pada akhirnya gitu ada tadi guys kata teks sebetulnya ya, tapi kan karena cinta itu nah kan itu buta pada saat itu butanya tanda naon jadi kemanguan apa itu bukan untuk
yang pernah mengecewakan apaan, tapi apaan mengevaluasi. Anjir orang. Betul, berarti manggu itu untuk mengevaluasi. Mungkin tadi kan karena balik lagi tadi dalam pernikahan kan tetap laki-laki gitu. Dek perempuan anu pindah agama atau laki-laki anu pindah agama, tetap si laki-laki anu jadi disayangkan ya, lain terbenar atau kumaha, tapi disayangkan gagal menjadi pemimpin yang baik gitu. Itu. Pertanyaan terakhir Agagan. Kalau misalnya Agagan udah nikah kan ya, amit-amit ya amit-amit. Istri atau anak pengen pindah agama, bakal dibolehin atau enggak? Karena saya sebagai pemimpin kan statusnya istri ya, masih sah-sah istri dan anak kan ya, masih sah gitu. Ketika istri saya meminta, enggak saya kasih. Pertama saya nggak akan kasih. Kedua, itu jadi salah satu warning buat saya. apa yang salah? Iya, itu otomatis ada yang salah di saya. Cara saya ngasih. Makanya proteknya bukan jadi apa-apa. Makanya sebaik-baik pendidikan itu di rumah tangga suaminya. Mohon maaf ya, ketika bukan jadi berbicara agama lain tidak baik, tidak lebih baik dari agama orang ya. Karena yang dianut oleh keyakinan saya itu. Terus kenapa pada akhirnya harus laki-laki yang banyak menuntut ilmu, entah itu ilmu agama ataupun ilmu pendidikan formal seperti biasanya? Karena banyak di kasus bodoh amat mau gimana juga pendapat sendiri, banyak di kasus sekarang ketika wanitanya udah settle, entah itu di ekonomi, entah itu di pendidikan, entah itu hal apapun itu, banyak yang jadi merendahkan laki-laki. Bahkan ada istilah kita tuh udah nggak butuh laki-laki, kita tuh udah nggak mau menikah. Toh kita dengan gaji sekian misalnya 5 juta kita udah ngerasa apa keren gitu sebagai yang gitu. Tetap kamu kalau pengen punya anak harus nikah. Nah, makanya dibutuhkan pendidikan agama yang baik teh, yang jelas teh. Yaitu kalau perempuannya kan tadi perempuan lebih tinggi pendapatan dari suami atau dari pasangan, atau kan perempuan sok yang jengki anu lebih di mana-mananya milih pasangan teh. Tapi mereka lupa gitu. Ratu tanpa raja mau jadi ratu, tapi raja tanpa ratu tetap jadi raja. Kan eta mah mutlak gitu kan. Eta mah no debat kan. Gitu. Makanya kalau di hubungan ya, saya berbicaranya hubungan dari masih pacaran ataupun udah nikah, sering-sering ngobrol tanpa HP. Tanpa HP. Obrolin apapun, hal sepele pun diobrolin. Karena salah satu penguat dalam hubungan itu adalah komunikasi. Betul. Karena salah satu yang banyak menghancurkan dalam hubungan itu komunikasi juga. Betul. Penambahan kedua. Karena kalau kita cuek ke istri kita, gini, sesuatu yang diperhatikan itu kan pasti membesar. Oke, Pak. Ketika kita memperhatikan sesuatu, apa istri kita atau di rumah tangga kita diperhatikan secara lebih, entah itu nanti apapun itu, baju, pendidikannya dapat, kesehatannya dapat, otomatis kan istri jadi ilmunya jadi banyak itu pengetahuannya, terus kesehatannya juga iya, pendidikannya juga iya, perutnya juga punya, terutama dari pendidikan. Kalau dia dapat, menurut saya pribadi ya, karena saya pribadi, istri dapat pendidikan, ilmu dari seorang suami, ketika dia banyak ilmunya kan, dia tuh bisa ya, dia tidak akan mau untuk melangkahi apapun dari suaminya, karena dia tahu, karena dia tuh seorang makmum ataupun dia tuh seorang yang sedang dituntut, dididik, itu nggak akan mau melebihi. Nah, ketika perempuan yang benar-benar berilmu, dia tuh bakal sadar diri, saya tuh sedang dididik nih. Misal, saya kan lulusannya SMA, sampai SMA, istri saya S1. Oke. Otomatis
ilmunya lebih luas dari saya dong. Kalau secara pendidikan formal. Tapi karena dia statusnya istri, terus ilmunya mungkin lebih luas dari saya, dia menyadari bahwa status saya itu istri, tidak bisa saya melangkahi seorang suami. Menjadi kodrat yang sekodrat-kodratnya. Yang menarik itu yang ngobrol sederhana apapun. Ya, sederhana apapun komunikasi. Makanya kalau punya pasangan untuk laki-laki, banyaklah mendengar. Kalau misalnya aku jadi ikan, kamu masih sayang sama aku nggak? Keren. Kalau misalnya aku cacing, kamu jadi apa? Tapi kalau nemu yang pasangan anu jadi frekuensinya itu teh jadi dimaknai luas mah kan jadi seru oge. Ya iya tuh kan aku jadi pakannya. Ya iya tuh kan aku jadi balongnya. Ya, tidak menutup kemungkinan kan. Itu saya kan kan sia-sia jadi ikan ya kan dikutuk gitu. Kalau aku jadi ikan kamu masih aing di shop ikan aing di pais gitu kan. Oke. Itulah jadi lagu Mangu itu wah tapi keren ya balik lagi sebuah lagu bisa jadi perspektifnya luasnya. Ya itulah ya bahasa universal kan, lagu itu adalah bahasa universal untuk campaign A B C D F G H I J. Begitulah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sama satu depan Pak Acih, silakan Mas. Jadi kali ini kita nyanyiin lagu Melangkah, Teman Langkah. Oh, enggak salah. Oh, enggak. Sudah ya tuh. Mungkin sekian aja dan thank you kalau drama. Sekali lagi thank you Dan thank you yang sebesar-besarnya. Dan Inrem. Ya. Sekian lama kita di Kala Drama. Dan nanti tunggu episode Bincang Ngopi selanjutnya. Oke. Thank you guys. Fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada Bincang Ngopi selanjutnya. Nah emang Jero ya boleh ngebahas Mangu teman-temannya, ngebahas pengalamannya. Bukain dong. Oh, Mulai bener. Mulai.